Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya. Kita masih diberikan kesehatan dan nikmat darinya. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kehadirat Allah. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda besar kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia yang telah membawakan ajaran Islam kepada umatnya hingga akhir zaman. Perkenalkan, nama saya Azrul Asyarifil Ahsan, dan pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan sebuah kitab karangan Syekh Imam Az-Zarnuji, yaitu kitab Ta'limul Muta'allim, yang artinya belajar dan mengajar. Kitab ini dibuat karena pada saat Az-Zarnuji memperhatikan para pelajar, mereka bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, tapi mereka tidak mendapatkan manfaat dari ilmu tersebut, yakni mengamalkan dan menyebarkannya. Hal ini terjadi karena cara menuntut ilmu mereka salah dan syarat-syaratnya mereka tinggalkan. Maka dari itu, Az-Zarnuji membuat sebuah kitab bernama Ta'limul Muta'allim yang terdiri dari 13 pasal. Pasal pertama yaitu menerangkan hakikat ilmu, hukum mencari ilmu, dan keutamaannya. Pasal kedua yaitu niat dalam mencari ilmu. Pasal ketiga yaitu cara memilih ilmu, guru, teman, dan ketekunan. Cara keempat, cara menghormati ilmu dan guru. Pasal kelima, kesungguhan dalam mencari ilmu, beristiqomah, dan cita-cita yang luhur. Pasal keenam, ukuran dan urutannya. Pasal ketujuh yaitu tawakal. Pasal ke-8 yaitu waktu belajar ilmu. Pasal ke-9 yaitu saling mengasihi dan saling menasihati. Pasal ke-10, mencari tambahan ilmu pengetahuan. Pasal ke-11, bersikap warak ketika menuntut ilmu. Pasal ke-12, hal-hal yang dapat menguatkan hafalan dan yang melemahkannya. Dan yang terakhir yaitu pasal ke-13, hal-hal yang memperoleh datangnya rezeki dan hal-hal yang dapat memperpanjang dan mengurangi umur. Dari ke-13 pasal ini, saya hanya akan menjelaskan 2 pasal, yaitu pasal ke-8 tentang waktu belajar ilmu, dan pasal ke-12 tentang hal-hal yang dapat menguatkan hafalan dan yang melemahkannya. Semoga apa yang saya jelaskan dalam video ini bisa bermanfaat bagi orang-orang yang menonton video ini. Pasal ke-8 yaitu waktu belajar ilmu. Ada dikatakan masa belajar itu sejak manusia berada di buayan hingga masuk ke liang kubur. Maksud dari perkataan ini adalah selama kita masih hidup, kita masih ada kewajiban untuk terus belajar. Tidak peduli umur kita 50, 60, 70, bahkan 100. Kita tetap masih memiliki kewajiban untuk belajar. Kewajiban itu akan hilang ketika kita sudah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Masa yang paling cemerlang untuk belajar adalah permulaan masa-masa jadi pemuda, waktu sahur berpuasa, dan di antara waktu maghrib dan isya. Tetapi sebaiknya menggunakan seluruh waktu yang ada untuk belajar. Ada ungkapan yang mengatakan bahwa belajar di masa muda bagaikan mengukir di atas batu, dan belajar di masa tua bagaikan mengukir di atas air. Ungkapan ini sebagai motivasi untuk para pemuda untuk giat dalam belajar dan menuntut ilmu. Masa-masa muda sebaiknya dimanfaatkan untuk hal-hal yang bermanfaat, untuk membekali dirinya menghadapi masa depan. Tetapi bukan berarti masa-masa tua kewajiban untuk menuntut ilmu itu sudah terlepas dalam dirinya. Mungkin karena daya ingat pada masa-masa tua lebih lemah daripada daya ingat para pemuda. Namun Hasan Al-Basri telah menegaskan bahwa kewajiban belajar itu ketika kita masih pantas untuk hidup. Waktu sahur berpuasa dan waktu maghrib dan isya merupakan waktu yang bagus untuk belajar karena pada masa-masa itu keadaan sunyi sekali. Mungkin tidak terlalu sunyi, tapi lebih tenang daripada waktu siang, sore,
pada masa-masa ketika orang-orang sedang bekerja. Tapi lebih utama jika kita menggunakan seluruh waktu yang ada untuk belajar. Bila kita telah merasa bosan terhadap ilmu yang sedang dihadapi, supaya berganti kepada ilmu yang lain. Maksud di sini adalah jika kita telah bosan dalam mempelajari suatu ilmu, maka kita ganti kepada ilmu yang lain. Contohnya seperti misalnya kita telah bosan dalam mempelajari fisika, maka kita ganti pelajaran tersebut dan mempelajari ilmu yang lain seperti mempelajari ilmu matematika, PKN, dan lain-lain. Dan pasal ke-12 yaitu hal-hal yang dapat menguatkan hafalan dan yang melemahkannya. Di sini dijelaskan beberapa penyebab hafalan kuat, yaitu yang paling kuat menyebabkan hafalan adalah kesungguhan, kontinuitas, mengurangi makan, dan sholat di malam hari. Membaca Al-Quran termasuk penyebab hafalan seseorang menjadi kuat. Yang kedua, berdoa ketika waktu mengambil buku. Doanya itu adalah Bismillah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azimil azizil karim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abadina wa dahr dahirina. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah, Maha Suci Allah, segala puji hanya bagi Allah. Allah Maha Besar, tiada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan dari Allah yang Maha Luhur dan Agung, Maha Perkasa, Maha Mulia. Sebanyak jumlah huruf yang ditulis dan yang akan ditulis sepanjang masa. Itu merupakan doa ketika sedang mengambil kitab atau waktu mengambil buku. Bersiwak, minum madu, makan kandar yaitu kemenyan putih, bercampur gula, dan menelan buah zabib merah 21 butir setiap hari. Kesemuanya dapat mempermudah hafal, lagi dapat mengobati berbagai macam penyakit. Jadi, tindakan bersiwak, minum madu, makan kandar, bercampur gula, dan menelan buah zabib bukan hanya mempermudah kita dalam menghafal, tapi juga dapat mengobati berbagai macam penyakit yang di dalam diri kita. Ini merupakan contoh-contoh dari beberapa penyebab hafalan tersebut menjadi kuat. Selanjutnya, ada juga penyebab-penyebab yang membuat hafalan kita menjadi lemah ataupun lupa. Penyebab lupa adalah laku maksiat, banyak dosa, gila, dan gelisah karena urusan dunia. Di sini, penyebab yang paling utama adalah kegilaan terhadap urusan dunia. Orang yang memiliki akal pasti tahu bahwa urusan dunia itu kurang sekali manfaatnya, dan urusan akhirat merupakan hal yang sangat penting untuk diurus di dunia. Jadi, laku maksiat, banyak dosa, gila, dan gelisah itu merupakan perbuatan yang disebabkan karena kegilaannya terhadap urusan dunia. Sebab-sebab yang membuat mudah lupa lainnya yaitu makan ketumbar, buah apel masam, melihat salib, membaca tulisan pada kubur, berjalan di sela-sela unta terikat, membuang ke tanah kutu yang masih hidup, dan berbekap pada tengkuk kepala. Nah, jadi inilah penyebab-penyebab yang dapat membuat seseorang hafalannya menjadi melemah atau bahkan lupa. Itu saja presentasi kitab Al-Imam Muta'allim yang saya presentasikan pada hari ini. Sekali lagi, semoga apa yang telah saya jelaskan bisa bermanfaat bagi yang menontonnya. Maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.